Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang mulia, di Yaumul Jum'ah, kita kedatangan tamu Al-Ustadz Rahmat Pujianto. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah khair. Masyaallah, fika barakallah. Nah, ini kita di waktu yang benar-benar spesial di hari Jumat ini, kita manfaatkan waktu yang benar-benar waktu yang sedikit tapi bisa bermanfaat untuk umat kaum muslimin, insyaallah. Insyaallah. Ini ada sedikit pembahasan yang mungkin umum yang sering diutarakan oleh kaum muslimin, yaitu tentang masalah sabar. Sabar ya. Ya, nah. Terkadang sering orang itu menyatakan sabar. Iya, sabar. Enak yang mengucapkan sabar, sedikit-dikit sabar. Tapi yang ngelakuin ini loh. Gimana Ustaz? Kalau ucapan seperti ini sabar ini. Kita sering mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Tapi ada seseorang itu terlontar seperti itu, mungkin karena emosional ya, habis kena musibah atau ujian. Padahal dari segi syariat fadilahnya itu sangat besar sekali. Gimana Ustaz untuk menjalankan masalah bab ini Ustaz? Masya Allah. Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Memang kalau kita saksikan fenomena di masyarakat ya, itu mereka ya karena bersumber dari kedangkalan ilmu iman ya, sehingga namanya ucapan-ucapan itu terkadang tanpa dia sadari terucap seperti itu. Padahal ucapan-ucapan tersebut sangat berbahaya sekali gitu loh, betul. Karena ucapan itu harus sebelum keluar dari lisan harus dipikir dulu ya, dampak baik buruknya, apalagi kalau dampaknya itu sampai di akhirat lah, itu berbahaya sekali itu ya. Adapun terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu banyak masyarakat mengatakan enak, bisa mengatakan sabar, kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan kan gitu. Subhanallah. Ya, memang lafaz sabar itu enak terucap, ya, sangat sedikit yang melakukan. Kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa sabar. Karena memang kalau kita lihat pengertian sabar itu kan menahan hati dari keluh kesah, kemudian menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan murka Allah. Yang mendatangkan murka Allah itu maksudnya yang terucap di lisan, kalimat-kalimat yang mengandung makna menolak takdir Allah, serta luas sekali, dan menahan diri dari sikap-sikap yang tidak terpuji ya, seperti ya menampar pipi, menyobek-nyobek baju, kemudian teriak-teriak seperti itu. Dan ini ketiga-tiganya ini sering kita jumpai ya. Keluh kesah, memang kebanyakan orang itu ya sambatan gitu ya. Kalau bahasa Jawa ini kayak ini sambat ya, sambat siti sambat ya, sakit gigi sambat ya, sampai RT kalau dengar semua gitu. Ya, subhanallah. Maka orang yang sabar itu memang orang-orang yang pilihan ya, dan ini sesuai dengan keutamaan sabar yang begitu besar, sehingga orang-orang yang sabar pun ya memang Allah berikan taufik untuk bisa sabar. Kalau ya orang yang nggak diberi taufik, ya jauh dari nilai-nilai sabar, ya akhirnya apa ya, terucap kata-kata seperti itu. Oleh karena itulah kita berusaha untuk melatih diri untuk bersabar. Ya, siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran bagi dirinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang itu ya istilahnya, wah sabarku ada batasnya. Itu yang ma'ruf saja. Nah, itu kan kata-kata yang ya karena kejahilan, karena mungkin emosional, karena mungkin
terdorong dengan kecintaan kepada dunia, pada harta, sehingga ya keluar seperti itu. Oleh karena itu orang beriman ya semuanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Nabi SAW. Bahwasanya ya kita sebagai seorang mukmin kan dituntut untuk beriman kepada Allah dan takdir-takdir Allah Ta'ala, sebagaimana rukun iman yang keenam itu ya. Rukun pertama itu iman pada Allah, rukun keenam iman pada takdir. Kenapa kok harus kita kaitkan iman kepada Allah? Karena yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini ya, kalau sudah kita nyatakan kita itu beriman kepada Allah, maka kalau konsekuensi iman pada Allah itu apa ya? Kok beriman dengan semua kehendak Allah SWT. Dan di antara kehendak Allah adalah takdir-takdir yang Allah tetapkan, yang berlaku bagi makhluknya ya. Dan kita sendiri pernah juga ditanya sama seorang, gimana Ustadz, saya itu sering menyalahkan Allah, kemudian selalu nggak bisa menerima apa ketentuan Allah. Subhanallah. Maka kita jawab, sudahkah Anda itu beriman pada Allah? Kalau memang sudah beriman, ya konsekuensinya bagaimana? Ya harus menerima semua apa yang Allah takdirkan. Sehingga apa? Ya harus melatih bersabar. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabar dan lipatkan kesabarannya. Ini sabir mutak ya, sabar yusabir itu melipat gandakan kesabaran agar kita dapat keberuntungan. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Ini alhamdulillah nih ada penjelasan yang supaya kita tahu, mungkin bagi kaum muslimin itu ringan, tanpa sadar dia ucapkan, konsekuensinya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dari segi makna sabar sendiri itu, Masya Allah, kemuliaannya sangat besar di sisi Allah. Ya, Masya Allah. Dan kami berharap kaum muslimin yang namanya ujian, segala sesuatunya pastilah datang dari Allah. Dan kita termasuk harus hamba-hamba yang bersyukur. Karena seperti yang disampaikan, namanya Allah mencintai seseorang, pasti tidak akan harus diuji dulu terlebih. Iya, itu. Mungkin cukup sekian penjelasan disampaikan oleh Ustadz. Semoga hal ini bermakna dan menjadikan bentuk muhasabah bagi setiap kaum muslimin untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih menerima tentang masalah tentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.